Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ma ba'du. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah itu cukup mandang kita sesaat, tapi sesaatnya Allah bukan sesaatnya kita. Imam Sidi Ahmad Tijani menuliskan dalam kitabnya Al-Faid Ar-Rabbani, "Wa man yanzurullahu ilaih lam yu'adzibhu." Allah kalau pandang seorang hamba sekali saja, sesaat saja, lam yu'adzibhu, dia tidak akan disiksa. Itu sebabnya hadis-hadis yang melarang sombong, hadis-hadis yang melarang kita melakukan sesuatu, lalu disebutkan Allah tidak pandang si fulan, Allah tidak pandang orang yang melakukan ini. Tidak dipandang itu artinya pasti disiksa. Jadi seumur-umur kita ibadah sekali saja dipandang Allah, itu udah cukup, Pak. Cuma kita kan nggak tahu, Pak, kapan dipandangnya. Kecuali Bapak ahli qalbu, ahli ruh, tahu saat dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kajian yang membuat saya dihujat, Pak, banyak. Serius, saya sering dikirimin message oleh orang mengancam saya dengan neraka. Parah ente gitu ya. Ya, lebih ngerti neraka dia apa kita ya? Kita juga nggak merasa lebih mengerti sih. Yang lucunya itu orang-orang awam, nggak pernah nyantri, nggak pernah ngaji hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan detail, ngaji akidah dengan detail, itu berani ngancam ustadz. Nah, ini yang kemudian jadi PR kita nih, ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk pengarang kitab ini Syekh Ali Jum'ah, imam kita Ahlus Sunnah Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ja'far At-Tahawi, dan kepada imam akhir zaman. Begitu juga Sayyidina Balya ibn Mulkan Al-Khidir alaihissalam. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk ke bab yang ketiga di buku terjemahan halaman 49 ya. Di buku aslinya nggak nyampe halaman segini. Salah satu karakter dari ajaran salafi adalah mengingkari taklid. Mengingkari taklid. Nah, sekarang kita definisikan dulu apa itu taklid. Apakah sama taklid yang kita fahami, yang ulama kita fahami dengan taklid? Kalau dulu kan debatnya NU Muhammadiyah, sekarang udah nggak masuk ya, udah nggak ada orang NU Muhammadiyah udah nggak debat begini, Pak. NU Muhammadiyah sudah lewat perdebatan ini. NU sudah buat rumah sakit hari ini, NU sudah buat university hari ini. Seperti Muhammadiyah udah lebih dulu buat rumah sakit. Saya lama ngajar di rumah sakit Islam, bertahun-tahun kita, sampai kemudian ya udah nggak bisa lagi ya, bentrok dengan jauh dari kampus. Begitu juga NU Muhammadiyah udah nggak repot-repot ngomongin ini mazhab apa nih, udah nggak repot lagi, karena mereka sudah punya lembaga namanya Bahsul Masail di NU, lembaga tarjih di Muhammadiyah. Udah nggak ada urusan, udah selesai. Tapi sekarang muncul lagi nih, perdebatannya mirip kayak tahun 70-an, 80-an, 90-an. Nah, bapak-bapak tahulah ya. Persis mirip lagi, cuma bedanya kalau dulu Kiai NU, Ustaz Muhammadiyah, sekarang yang ngaku Ahlus Sunnah dengan yang Ahlus Sunnah beneran gitu. Dulu mereka jelas organisasinya, sekarang enggak. Nama Ahlus Sunnah mereka ambil, lalu mengatakan inilah Ahlus Sunnah. Itulah sebabnya banyak kawan-kawan kita yang baru hijrah itu nyerempet ke sana, Pak, karena namanya membingungkan.
Ini salah satu cara dakwah mereka. Ya. Apa taklid versi mereka? Taklid versi mereka mengikuti tanpa pengetahuan. Mereka sebut taklid buta kepada seorang imam. Nah, itu sederhana itu definisinya. Mengikuti seorang imam atau ajaran-ajarannya dengan taklid buta. Jadi taklid itu diulang-ulang lagi. Secara bahasa Arab, taklid itu dari qallada yuqallidu taqlidan. Apa artinya? Mengikat. Jadi kalau saya mengikat sesuatu supaya dia ngikut saya atau saya terbawa olehnya, maka saya ikat badan saya ke sesuatu. Lalu terikat. Kemana dia pergi, saya ke bawah. Namanya taklid. Ya. Qallada yuqallidu taqlidan. Lalu dibedakanlah. Persis seperti perdebatan ilmu Muhammadiyah dulu. Kami tidak taklid, kami ittiba. Ittiba siapa? Ittiba Allah dan Rasulullah dan salafus saleh. Begitu. Ketika kita kejar apa makna ittiba, oh ternyata tahu dalil ini HR Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Itu yang disebut ittiba versi Salafi atau Muhammadiyah dulu waktu masih debat sama NU. Sekarang udah nggak begitu lagi ya. Tapi ini muncul lagi nih. Cukup tahu ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, atau ini ayat berapa, itu sudah disebut naik dari taklid ke ittiba. Menurut siapa? Salafi. Makanya mereka nggak mau tahu. Yang penting search aja. Ambil dari website mana, share. Bagi mereka, begitu sudah disebut ittiba. Benar nggak? Ya, antum yang berhadapan terus di grup ya kan? Jadi nge-share, nanti ada dalam kurungnya, ini kitab Syanu, ini perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ini hadis riwayat fulan. Mengetahui dalam kurung itu apa, riwayat siapa, itu sudah disebut ittiba versi Salafi. Kalau bagi kita yang bermazhab, mazhab kita apa Pak, masih ingat? Masa nggak ingat ya? Beneran nih mazhab Syafi'i? Serius. Itulah enaknya Indonesia. Kalau di Arab sana, satu kota, satu desa, itu sudah banyak mazhab, Pak. Jadi beda desa udah beda mazhab. Orang kita ini kan patuh-patuh sama kiainya. Ya, santai aja, mazhab selesai. Mau diganti sekarang nih, mau ditukar. Sebenarnya nggak masalah sih. Cuma caranya nggak fair. Dia mau menawarkan satu mazhab baru, nggak apa-apa, tapi jangan batalkan mazhab orang. Ya, dia ingin menawarkan ittiba, nggak usah jelekin taklid. Sebenarnya nggak ada masalah. Masalahnya mereka mulai mencela taklid, mencela bermazhab. Itu aja sih masalahnya. Nah, maka Syekh Ali Jum'ah mengatakan salah satu ciri khusus yang mencolok dari Salafi ekstrim, berarti nggak semua Salafi. Salafi yang ekstrim, suka mencela, mengingkari siapa saja yang bertaklid. Nah, ini kata ini nih yang kemudian diurai oleh beliau. Lalu taklid menurut kita apa? Taklid menurut kita itu mengikuti seorang imam mazhab tanpa mengetahui dalilnya atau cara mengurai dalilnya. Nah, maka taklid terbagi dua bagi kita. Ada dua tingkatan. Tingkatan paling bawah, paling rendah. Taklid kita nggak tahu. Yang penting Imam Syafi'i, udah. Yang penting Imam Ahmad bin Hambal, udah. Gitu. Kenapa? Saya percaya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, imam yang ahli kitab, ahli Al-Quran dan ahli sunnah. Apapun yang dia lakukan dalam masalah agama pasti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka saya percaya, udah selesai. Nah, ini namanya taklid versi taklid tam, taklid yang sempurna, total. Lalu ada taklid yang cuma taklid manhaji. Taklid apa istilahnya?
manhaji, hanya secara manhaj. Contohnya, alhamdulillah hampir semua amal dalam rukun Islam yang 5 itu saya hafal Pak dalilnya, mulai dari syahadat sampai haji. Bisa dibacain satu-satu kalau mau. Ya, kita hafal Pak, alhamdulillah dalilnya. Tapi ketika saya membaca kitab kita tercengang. Canggih sekali cara berpikir Imam Syafi'i, menggabungkan riwayat yang kadang berbeda, yang kita nggak kebayang bagaimana dia kok bisa berpikir menggabungkan ini, lalu muncullah satu pemahaman. Pemahaman itu nggak keluar dari ayat, nggak keluar dari hadis. Sayangnya kitab itu belum diterjemah, Pak. Ya, Malaysia ya, aduh repot, Pak. Bahasa Malaysia ya, mungkin yang pintar bahasa Melayu silakan. Ya, teman-teman kita orang Malaysia beruntung tuh sudah ada terjemahannya. Itu bukan yang ringkasan loh, Pak ya. Yang berjilid-jilid. Semoga nanti teman-teman kita yang ahli terjemah, yang ahli sunnah mau menerjemah. Amin. Ya, nanti Bapak tinggal baca itu kitab. Ya, canggih luar biasa. Nah, ini saya insya Allah nih Januari awal ini sudah selesai nulis sifat salat Nabi, tapi masih bahasa Arab. Riwayat Imam Syafi'i. Nah, nanti kita bedah di sini kalau mau. Sama Pak kayak kita salat di sini, persis sama, nggak jauh beda. Nanti biar naik aja dari taklid sempurna menjadi taklid haji. Kok masih disebut taklid? Karena sistemnya kita pinjam dari Imam Syafi'i, walaupun kita sudah tahu dalilnya. Disebut taklid manhaji. Bagi Salafi itu sudah disebut ittiba. Maka kalau boleh disebut ittiba'nya Salafi, itu masih taklid versi kita. Faham maksudnya? Ya. Jadi nggak usah tersinggung lagi nanti Pak kalau dibilang ente kok taklid? Iya, taklidnya aneh, itu itibanya ente gitu, ya. Gitu aja Pak masalahnya. Di Salafi itu ideal memang. Ini ideal Pak, bagus. Bahwa bapak-bapak ini, ibu-ibu ini, mas-mas ini, adik-adik itu harus tahu semua dalil yang diamalkan. Bagus gitu? Bagus. Tapi sanggup nggak? Dalil takbir tahu nggak? Duluan takbir apa angkat tangan? Ayo, berapa dalil? Hadis Anas bin Malik, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, ayo yang mana mau ya? Tuh, itu jadi pusing Pak. Maka diringkaslah oleh Imam Ibnu Hajar. Ketika mazhab itu berkembang dengan kalam ulama, beliau kerucutkan kembali ke kalam Nabi. Muncullah kitab Bulughul Maram. Nah, saya suka tuh dengan kitab Bulughul Maram itu. Suka sekali. Cuma Bulughul Maram itu bukan untuk pemula, Pak. Tapi untuk taklid manhaji. Jadi dia sudah mengerti nih kalam-kalam ulama, udah ngerti kitab Matan Takrib, udah ngerti kitab Minhaj, udah mengerti kitab Iqna, udah mengerti kitab-kitab ini, baru dia masuk ke Bulughul Maram. Cuma karena jamaah udah kebelet nanya dalil, ya udahlah kita bilang aja ke teman kita, Tat, antum ngajarin deh kitab Bulughul Maram, semua dalil ada di situ. Ya. Dan di situ terlihat bahwa itu kan dalam mazhab Syafi'i saja itu sudah ada perbedaan, Pak. Kalau saya boleh ringkas, Bulughul Maram ini kalau boleh disebut ringkasan dari Ma'rifatus Sunan wal Athar karya Imam Al-Baihaqi. Kalau boleh diringkas, Pak. Ma'rifatus Sunan wal Athar pengembangan dari kitab Ini versi ahli hadis. Nanti versi ahli fikih beda lagi. Nah, saya fikih Syafi'i saya lebih dominan ke gaya ahli hadis. Itu sebabnya sama teman saya Habib Ges aja udah beda, Pak, beberapa kaul Syafi'iyah kita. Nggak ada masalah. Saya mendahulukan dalil, dia mendahulukan kaul, baru masuk ke dalil. Saya baru masuk ke kaul. Jadi kita dalil dulu, baru kemudian kalam. NU sama kayak, karena Habib Ges kan NU. Ya, NU itu cari dulu kalam ulama, baru dalil gitu. Saya mau tanya ke Bapak, mungkinkah satu dalil bisa pemahamannya lebih dari satu faham? Bisa. Kenapa itu?
manhaj. Karena maka manhaj memahami teks itu beda. Manhaj nahu, nanti nahu yang dikemukakan. Ada yang manhajnya versi ahli tarikh, dia lihat nanti muncullah nasih mansuh. Ada yang manhajnya jamak, dia gabung aja nih. Dia cover semua hadis itu, diambil mana semuanya, digabung. Makanya kita kalau habis sujud, duduk antara dua sujud, bacaannya panjang enggak? Padahal di hadis Imam Bukhari dan Muslim itu ya paling cuma Rabbi fili. Paling ada tambahan Rabbi fili, warhamni, warfa'ni, wajiburni, gitu dong Pak. Jadi jangan heran, sholatnya Bapak ini dianggap bid'ah oleh teman salafi. Kenapa? Bacaannya panjang amat, Rabbi fili, warhamni, wajiburni, warzukni, wadini, wa'afini, wa'fa'ni. Ternambah lagi, wazawijni. Nikahin lagi aku ya Allah. Itu kacau lagi tuh. Itu 7. Bahkan di satu riwayat digabungkan oleh Imam Nawawi jadi 8 doa tuh. Ya, yang saya ingat kita ya dalam kitab Al-Majmu' beliau. Itu kan gabungan hadis. Kata mereka ini tidak benar. Loh, ahli fikih itu punya otoritas sendiri yang tidak dipunyai oleh ahli hadis. Ahli hadis ini punya riwayat 5 kepisah, Pak. Ahli fikih itu boleh menggabungnya sesuai dengan otoritas yang dia punya. Gitu. Itu sebabnya kitab fikih salat ahli fikih dengan kitab fikih salat ahli hadis berbeda. Cuma yang enak dibaca versi siapa? Yang sudah rapi yang mana? Ahli fikih ahli hadis? Yang rapi, ahli fikih, Pak. Masuk ke hadis bingung. Satu hadis tangan duluan baru takbir. Satu hadis takbir duluan baru tangan, kan repot nanti. Maka Bapak yang melakukan Allah, karena kita bingung, kita tidak tahu ini mana yang lebih kuat, kita ikuti seorang imam. Disebutlah ini taklid. Sederhana toh taklid? Berarti taklid itu mengikuti agama buatan imam atau mengikuti metode imam memahami satu dalil. Mengikuti imam dalam memahami satu dalil. Karena saya, Bapak Ibu ini, misalnya nih di zaman ini nggak apal dalil, yaudah deh percaya aja deh sama imam ini. Ini taklidnya sempurna. Tapi kalau Bapak sekolah, nyantri, nanti naik tuh levelnya ke taklid manhaji. Saya dulu anti mazhab, Pak. Ini bocoran ya. Lama dari semenjak SMP, sanawiyah, anti mazhab. Apa itu mazhab? Bid'ah. Lama kita ngomong gitu. Habis baca buku, dulu salah satu kakek kita di sana, ya satu suku dengan saya. Beliau orang Muhammadiyah, baik banget ya. Saya sering ke perpusnya. Allah yarham, sudah meninggal beliau. Kalau saya pulang tuh pasti minta ngobrol, ketemu, karena dia senang. Ternyata salah satu cucu dalam sukunya, dalam keluarga besarnya ada yang bisa baca kitab. Dulu saya cuma baca buku terjemah. Judulnya apa? Tidak ada mazhab dalam Islam. Wah, itu betul. Buku itu emang alhamdulillah Allah kasih kepada saya dulu kemampuan membaca cepat. Cukup dengan 2 kali datang ke dalam ruangannya, buku setebal ini saya selesai, Pak. Lahap, lagi berdiri selesai. Jadi nggak perlu duduk. Cuma beberapa jam masuk. Masuknya itu nggak tanggung-tanggung. Semua yang ada di dalam itu saya telan. Sampai kemudian 2006 atau 2005 ya, saya ketemu dengan Syekhuna Syekh Hasan itu. 2006 lebih pas, pertengahan tahun. Bareng dengan Ustaz Rusdi. Ya, bedanya saya kuliahnya lanjut, dia sibuk ngurusin pesantren ya. Apa kata beliau? Beliau ini hafal kitab Muwatta. Bayangkan, kitab Muwatta hafal. Saya udah pernah cerita sebelumnya ya. Imam Syafi'i hafal Muwatta. Apa kata beliau? Maziltu muqallidan hatta 'ala al-Bukhari fi tashihihi. Aku ini masih taklid bahkan kepada Imam Bukhari, bukan hanya ke Syafi'i, bahkan ke Bukhari aja aku taklid. Lebih tinggi mana derajat keilmuan Imam Bukhari apa Syafi'i? Jujulah Syafi'i. Karena Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Syafi'i.
Apa kata beliau? Aku ikut Imam Bukhari dalam mensahihkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Saya belum mudeng ini maksudnya apa ini? Kan udah sahih, apalagi yang diikut, yang ditaklidkan. Ternyata beliau bilang ini, kamu tahu nggak? Hadis yang di Sahih Bukhari itu diriwayatkan dengan silsilah sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi. Dari mana kamu tahu hadis itu sahih? Kita jawab, karena Imam Bukhari bilang itu sahih. Judul kitabnya kan sahih, Syekh. Ya kan? Judulnya apa? Hadis ya apa? Al-Jami' As-Sahih Imam Bukhari. Judulnya sahih, Kiai. Judulnya sahih, Syekh. Begitu. Ya beliau tersenyum lah. Ente tahu nggak cara Imam Bukhari dalam menentukan sahih satu hadis? Wah, mulai Pak. Mulai rontok. Yang dulu saya baca itu mulai rontok. Iya juga ya. Kalau Imam Bukhari ketemu seorang imam, Imam Al-Humaidi, itu dia harus pastikan Imam Humaidi ini ketemu nggak dengan gurunya, Yahya ibn Sufyan ibn Uyainah. Karena apa? Karena Sufyan ibn Uyainah ini gurunya Imam Humaidi. Jadi Imam Humaidi berguru ke Syafi'i, Syafi'i berguru ke Ibnu Uyainah. Dalam beberapa event bertemulah Imam Syafi'i itu dengan Ibnu Uyainah ngajak Al-Humaidi, masih muda, masih remaja. Jadi dia ajak jadi asistennya, jadi muridnya. Maka dalam fikih dia berguru ke Imam Syafi'i, dalam hadis dia berguru ke gurunya Imam Syafi'i. Harus dipastikan juga nih Ibnu Uyainah ini ketemu nggak dengan orang setelahnya, orang sebelumnya, Yahya Al-Ansari. Ya Al-Ansari terus, kalau sebutin riwayatnya nanti Bapak pusing pingsan mantar. Lengkap, tahun wafatnya kapan, kualitas hafalannya bagaimana, pernahkah dia melanggar adab-adab seorang ahli hadis. Harus ditentukan semuanya. Baru Imam Bukhari mengatakan, oh orang ini sezaman. Sezaman ketemu, tidak hanya ketemu tapi juga bersohbah, bergaul. Baru disebut sahih. Maka sahihnya Imam Bukhari disebut dengan mazhab tasahih Bukhari. Mazhab pensahihan Imam Bukhari. Beda nggak dengan Imam Muslim? Beda Pak. Imam Muslim yang penting orangnya sezaman, nggak mesti orangnya bergaul lama. Bapak nih ketemu sezaman sama saya, tapi nggak pernah ngaji sama saya. Oleh Imam Bukhari hadisnya dhaif. Oleh Imam Muslim yang penting sezaman. Berarti mungkin ketemu, mungkin ngaji, sahih. Dua imamnya udah beda, guru sama murid. Tahu dari mana kita ini ketemu gak ketemu? Ya, karena Imam Bukhari bilang sahih, kita bilang sahih aja, benar gak? Ayo, jujur. Coba tanya kepada teman-teman kita. Saya juga bertanya, antum, wahai sahabatku salafi, bukankah mengatakan sahih Bukhari itu sahih karena Imam Bukhari yang bilang sahih, bukan karena antum yang meneliti itu sahih? Kami di Ma'had Darussunnah, Ma'had Al-Ali, Al-Dauli, itu khusus untuk hadis Pak, untuk mahasiswa. Lulusannya dapat ijazah hadis, lisans fil hadis. Boleh ngajar kitab-kitab hadis. Kami 4 tahun dididik hanya untuk meneliti dan menentukan ini sahih tidak sahih, sahih tidak sahih. Setiap hari kita baca hadis, baca riwayat. Nanti setiap sepekan kita masuk satu kelas khusus untuk menentukan hadis. Mengkritik riwayat, mengkritik rawi, mengkritik orang yang bilang sahih, ternyata belum tentu sahih. Orang yang bilang dhaif, belum tentu dhaif. Itu kita kritik semua. Alhamdulillah Allah berkahi. Ya. Bertahun-tahun kita kemudian bergumul dengan itu, ya ada kejenuhan juga Pak. Kan itu ilmu alat, ilmu hadis itu ilmu alat, bukan ilmu maksud. Dia cuma perangkat, bukan tujuan. Yang tujuan itu ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Itu ilmu tujuan tuh. Nah, perangkat ini dibutuhkan untuk ulama. Yang bukan ulama, kalau ubaru nggak usah. Antum ubaru kan? Taib. Jadi kita taklid nggak kepada Imam Bukhari dalam menentukan Sahih Bukhari? Hatta Syekh bin Baz, hatta Syekh Utsaimin, Salafi, itu taklid kepada Imam Bukhari.
Inilah makna Imam Syafi'i ngomong, idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Jika hadisnya sahih, itu mazhabku. Sahih menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i punya kriteria sahih sendiri. Semua yang ada dalam kitabnya, dalam itu menurut beliau sahih. Menurut beliau, karena itu mazhabnya. Tidak mungkin Imam Syafi'i memasukkan hadis yang menurut beliau tidak sahih. Sahih itu ada ragamnya, Pak, nggak mesti nyambung. Ada yang terputus, mursal namanya, tapi diperkuat oleh mursal yang kedua. Ribet tuh masuknya. Jadi seorang ahli fikih, ahli hadis, ketika digabung, nah itulah Imam Syafi'i orangnya. Ya. Kita kan fikih dikit, hadis dikit, ya. Nah, khususnya saya, Allah lebih lama taruh saya di hadis, Pak. Maka untuk fikih saya tidak begitu mendalami. Karena fikih saya udah saya ceritain tadi, fikih ahli hadis. Jadi kadang-kadang sering tabrakan juga sama teman-teman NU, ya. Dalam masalah furu nggak ada masalah sih. Kadang-kadang tabrakan juga dengan Muhammadiyah, ya nggak ada masalah. Itu masalah furu, beda-beda tipis. Kita saling-saling maklum aja. Saya juga kadang beda sama Habib Gis, beda sama Ustaz Rusdi. Gak ada masalah. Bahkan saya beda juga dengan guru saya. Boleh nggak? Ya boleh. Imam Syafi'i beda sama gurunya kok. Yang penting tahu posisinya, di mana dia boleh berbeda. Berbedanya bukan menghina. Ini kalau menghina hilang keberkahannya. Ya, saya tidak pernah tuh dapat kitab kalam Imam Syafi'i meremehkan Imam Malik, nggak ada. Nggak ada satupun, Pak. Maka Allah berkahi mazhab Imam Syafi'i sampai hari ini. Apakah kebayang Imam Syafi'i? Mazhab Syafi'i dipakai di Masjid Al-Isra, Jalan Winong, ya bener ya? Enggak kebayang sama Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau tulus mengembangkan mazhab, bukan karena pengen terkenal. Ya, beliau tulus saja. Ya Allah, ini hadiahku untuk umat. Maka umurnya pendek kan? 150 lahir, 204 wafat. Umurnya berapa berarti? 54. 54 sudah wafat. Tapi umur ilmunya sampai hari ini kita sudah dapat. Beliau nulis buku umur 25-an, Pak. 25, 30 udah nulis buku. Jomblo-jomblo. Jadi jomblo yang produktif lah ya. Apalagi bapak-bapak yang sudah matang ini. Matang ubannya, Pak.